kita para sahabatnya tidak akan sedikit pun membiarkan, apalagi meninggalkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ngomong begitu. Ya, kalau bahasa gampangnya jangan sembarangan ngomong. Pokoknya kemanapun Nabi Muhammad pergi, kita nggak akan kabur. Kita akan setia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Urwah pun kesel, Pak, ketika dibilang begitu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kata Urwah, ini siapa yang ngomong tuh? Boleh jadi Abu Bakar kala itu pakai penutup wajah sehingga nggak ketahuan tuh siapa yang ngomong. Akhirnya sahabat-sahabatnya bilang itu yang ngomong Abu Bakar. Kata Urwah, oh syukur aja yang ngomong Abu Bakar. Ya, orang yang dulu punya jasa besar buat saya. Kalau bukan Abu Bakar yang ngomong, udah saya habisin. Gitu. Kata Urwah ya bin Mas'ud ya di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika terus berlanjut negosiasi itu, hadirin jamaah sekalian, Urwah nggak berhenti, Pak. Ya, Urwah mendekat lagi kepada Rasulullah. Kemudian dia akan pegang jenggotnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lagi-lagi sahabat Rasulullah marah, Pak. Kata sahabat Rasulullah, dia keluarkan pedangnya, dia tangkis tangannya Urwah sehingga nggak bisa megang jenggotnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau orang Arab itu pas sudah megang jenggotnya, yaitu seakan dia ya kurang menghormati orang tersebut. Sehingga Urwah tadi ditangkis tangannya, Pak. Ya, sehingga tangannya itu ya tidak bisa ya menyentuh ya jenggot mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urwah semakin marah, Pak. Ya, semakin menjadi-jadi karena ya kecintaan yang luar biasa sahabat-sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat begitu menjaga, Pak. Ya, begitu memuliakan Rasulullah sehingga mereka tidak ingin ya Urwah ini ya berlaku kurang sopan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya ketika ya Urwah kembali ke kota Makkah, dia sampaikan kepada kafir Quraisy itu, Pak, dengan mengatakan saya udah pergi kemana aja. Saya berangkat ke Romawi, saya berangkat ke Persia, saya melihat raja-raja di Romawi, Persia dan lain sebagainya. Enggak ada yang dicintai. Melainkan ya lebih hebat kecintaan sahabat Rasulullah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raja-raja Romawi nggak ada yang dimuliakan, nggak ada yang dihormati, Persia dan lain sebagainya. Tapi ini Muhammad katanya, ya, begitu dicintai, begitu dihormati oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang gagal, Pak, tidak ya terjadi titik temu, ya solusi ya menyelesaikan ya keadaan yang saat itu terjadi di Hudaybiyah. Sampai akhirnya datang orang ketiga, Pak. Datang orang ketiga menghadap kepada Rasulullah. Kata Rasul, wahai Suhail, namanya Suhail, orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah. Ya sudah, kita buat nota perjanjian damai. Ya, bagaimana caranya bisa keluar dari ya perselisihan yang ada pada saat ini. Akhirnya dibuat perjanjian damai, Pak, yang kemudian nanti disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai yang ditulis di satu daerah namanya Hudaybiyah. Ketika sudah disiapkan satu kertas, Pak, yang di situ akan ditulis apa saja ya perjanjiannya, apa saja kesepakatannya. Rasulullah bilang kepada Ali, Pak, sebagai juru tulisnya dengan mengatakan, wahai Ali, tulis dulu di kertas itu Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah perintahkan Ali untuk nulis Bismillahirrahmanirrahim, ini Suhail marah, Pak. Kata Suhail, apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim, kita nggak kenal. Kalau emang mau tulis kalimat yang begitu-begitu, cukup tulis Bismikallahumma. Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir Quraisy marah, nggak mau kalau di surat perjanjian itu ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini para sahabat marah, Pak. Para sahabat ya kecewa ya karena ternyata itu disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita lihat, Pak, hikmah di balik kekecewaan ya para sahabat ternyata berbuah manis ya bagi sahabat-sahabat Rasulullah juga kaum muslimin. Pertama, para sahabat sudah kecewa karena di surat itu nggak boleh tulis Bismillahirrahmanirrahim, hanya diperbolehkan Bismikallahumma. Kemudian kata Rasulullah, baik ya tulis Bismikallahumma. Yang kedua, kata Rasulullah, wahai Ali, tulis lagi min Muhammad Rasulillah. Surat ini dari Muhammad Rasulillah, utusan Allah Subhanahu. Lagi-lagi kafir Quraisy marah, Pak. Kata Suhail, kalau Anda benar-benar utusan Allah, pasti nggak akan seruwet ini masalahnya.
Udah kita kasih masuk izin ke kota Makkah. Artinya kita nggak percaya ini kalau engkau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Akhirnya diganti lagi dan disetujui oleh Rasulullah sehingga ditulisnya bukan Muhammad Rasulullah tapi Muhammad bin Abdullah. Singkat cerita hadirin jamaah sekalian, di antara butir-butir perjanjiannya itu, yang pertama, ya, tidak ada gencat, tidak ada peperangan, ya, antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin 10 tahun ke depan. Ini nota perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Ya, karena memang kaum muslimin pun amat sangat menginginkan tidak terjadi peperangan, ya, antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Nah, poin pertama nggak ada masalah, Pak. Nah, masuklah poin kedua. Ya, kata Suhail, ya, sampaikan kepada Rasulullah. Poin kedua, ya, adalah, ya, kaum muslimin di tahun ini tidak ada izin untuk masuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau emang mau umroh tahun depan balik lagi tahun ke-7, itu pun nggak boleh bawa senjata apapun melainkan hanya pedang yang dia simpan dalam sarungnya. Ini para sahabat mulai kecewa, Pak. Datang jauh-jauh ratusan kilometer mereka tempuh, 20 kilometer lagi sampai kota Mekah melaksanakan ibadah umroh, tapi disuruh apa ini, Pak? Disuruh pulang. Para sahabat begitu kecewa karena poin kedua ini pun ternyata disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Para sahabat bertanya-tanya ini, kok bisa Rasulullah menyetujui kalau di tahun ini kita tidak melaksanakan ibadah umroh? Tapi ini menjadi bagian kecerdasan, ya, kelihayan, ketangkasan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dan poin ketiga lebih menyedihkan, ya, bagi sahabat-sahabat Rasulullah. Apa poin ketiga? Ya, kata Suhail, bila mana orang kafir, kaum musyrikin, Quraisy Makkah masuk ke dalam agama Islam, kalau babanya kagak ridho, kagak izinkan, maka dia nggak boleh masuk ke dalam agama Islam. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Islam masuk ke agama kafir Quraisy, biar kata bapaknya tidak izinkan, nggak ada masalah. Tetap diperbolehkan masuk ke dalam agama orang kafir. Lah ini kan nggak adil, Pak. Ketika mau masuk ke dalam agama Islam, harus minta persetujuan bapaknya. Syaratnya bapaknya harus ridho dulu. Tapi ketika masuk ke dalam agama, ya, orang-orang Quraisy tidak perlu dapat izin dari orang tuanya. Ya, tapi ternyata ini pun diizinkan oleh Rasulullah SAW, disetujui oleh Rasulullah SAW. Ini Umar marahnya bukan main, Pak. Umar bilang ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kok bisa ini? Nabi Muhammad menyetujui butir-butir poin yang amat merugikan kita. Bukankah dia Rasulullah dan lain sebagainya, utusan Allah, tapi kenapa menyetujui poin yang amat merugikan? Tapi Abu Bakar lagi-lagi jawabnya santai, Pak. Kata Abu Bakar, wahai Umar, ini Rasulullah, utusan Allah. Pasti apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Ternyata benar aja, Pak. Ya, di balik kesedihan, di balik kegalauan para sahabat-sahabat Rasulullah, nggak boleh umroh, Pak. Kemudian masuk ke dalam agama Islam harus dapat izin dari orang tua dan seterusnya. Ternyata ini menjadi titik awal. Ketika tidak terjadi peperangan, kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah semakin sibuk berdakwah. Mereka kembali ke kota Madinah, mereka berdakwah, mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam dan lain sebagainya. Sehingga, ini hikmahnya hadirin jamaah sekalian, di tahun ke-7, di tahun ke-8, ya, rentan waktu 2 tahun, mereka yang masuk ke kota Makkah jumlahnya ya tidak kurang dari 14.000 orang sahabat. Ya, padahal di tahun 6 cuma berapa tadi? 1.400. Ya, mereka sedih, Pak, diusir, nggak boleh masuk kota Makkah. Tapi ternyata Allah ingin memberikan pesan kepada mereka. Betul, nggak jadi masuk kota Makkah tahun ke-6. Tapi lihat tahun ke-8, ketika mereka Fathu Makkah, kaum muslimin semakin banyak, ya, kaum muslimin semakin bertambah, sehingga yang masuk ke dalam agama Islam dan melaksanakan ibadah pada saat itu jumlahnya bukan hanya 1.400, tapi 14.000 orang sahabat sudah masuk ke dalam agama Islam. Ini yang bisa kita katakan, ya, secara zahir mungkin menyedihkan, mungkin menyakitkan, tapi pada akhirnya ternyata mendatangkan kebahagiaan begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan hikmah yang luar biasa. Nah, seringkali kan kita begitu hadirin jamaah sekalian. Kita berharap kepada Allah untuk dikabulkan apa yang menjadi hajat kita. Tapi ternyata yang datang beda ini, Pak.
Kita pengennya punya mobil, tapi yang datang motor gitu. Nah, mungkin kita menganggap itu kurang baik, itu kurang bagus, tapi boleh jadi itu ya bagian dari hikmah Allah, di mana Allah ingin memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena sejatinya hadirin, Allah itu bukan hanya punya sifat alim, Allah bukan hanya punya sifat maha mengetahui, tapi di waktu yang bersamaan Allah pun punya sifat hakim, yang artinya bijaksana. Allah maha tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan, sehingga apa yang kita minta ya belum diijabah, tapi digantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kan kita begitu, ya, seringkali kita suuzon kepada Allah. Doa sudah panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Tapi ternyata Allah belum juga mengijabah doa kita. Yang pada akhirnya kita terus marah, protes kepada, padahal kata Rasulullah, ketika kita minta kepada Allah, ya, kita punya keyakinan doa kita diijabah oleh Allah. Tapi opsinya sekurang-kurangnya ada 3 atau 4. Yang pertama, kita doa boleh jadi Allah langsung ijabah gitu, Pak. Sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta besok berangkat haji, langsung Pak, Allah ijabah, tahun besok kita berangkat. Ya, kita doa minta pengen mobil baru gitu ya. Langsung Allah ijabah, mobil baru datang ke garasi rumah kita. Boleh jadi pertama seperti itu Pak, kata Rasulullah. Tapi bila mana opsi yang pertama enggak, apa kata Rasulullah? Boleh jadi ketika kita berdoa, doa kita tidak diijabah oleh Allah, bukan artinya enggak diijabah. Tapi ternyata Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih mendatangkan kemaslahatan, keberkahan dalam kehidupan kita. Meskipun ya pada sesuatu yang tidak kita inginkan. Kan seringkali kita begitu. Ya, kita minta besok berangkat ya, melaksanakan atau berangkat jalan-jalan. Tapi ternyata Allah nggak izinkan. Ternyata ada hikmah besar, kita nggak berangkat karena terjadi ini, itu, dan lain sebagainya di kota atau di tempat yang kita tuju. Nah, ini kan bagian dari diijabahnya doa kita kepada Allah, meskipun dalam bentuk yang apa itu? Yang berbeda. Yang boleh jadi ini lebih mendatangkan kemaslahatan, ya keberkahan dalam kehidupan kita. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, bila mana kita berdoa, minta kepada Allah, belum juga diijabah. Boleh jadi ya diijabahnya itu dalam bentuk Allah menjauhkan kita dari berbagai macam kesedihan, bencana, kesulitan, penyakit, dan lain sebagainya. Doa kita belum diijabah, Pak. Kita mintanya A, B, C gitu. Tapi ternyata belum diijabah oleh Allah. Tapi hadirin jamaah sekalian, Allah memberikan kesehatan buat anak kita. Allah memberikan kesehatan buat istri kita. Anak-anak kita dijaga oleh Allah. Sekolahnya lancar, sukses, dan lain sebagainya. Ini pun bagian dari diijabahnya doa kita kepada Allah. Tapi dalam bentuk yang berbeda, di mana Allah jauhkan kita dari berbagai macam kesedihan, bencana, dan lain sebagainya. Atau boleh jadi yang keempat, hadirin. Tiga-tiganya enggak nih. Ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan enggak, digantikan dengan yang lain, rasa-rasanya juga enggak, dijauhkan dari musibah, tapi ternyata datang juga musibah dalam kehidupan kita. Boleh jadi kata Rasulullah yang keempat. Apa yang keempat? Doa kita ternyata dirapel hadirin, yang nanti akan dikodok ketika kita kembali kepada Allah ya di hari akhir nanti. Jadi doa yang kita panjatkan betul nggak dikabul. Tapi kata Allah nanti di hari kiamat, nih saya balikin, ya saya kembalikan, ya saya rembes gitu ya. Doa yang pernah kau panjatkan karena nggak diijabah, diijabahnya nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hadirin, apa yang kita panjatkan kepada Allah, minta kepada Allah, bukan artinya tidak diijabah. Boleh jadi ya opsi tadi itu. Ya, boleh jadi Allah menggantikan sesuatu yang lebih baik yang mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Doa mereka pengen umroh, Pak. Di tahun ke-6 pasca hijrahnya Rasulullah. Tapi doa mereka belum diijabah. Tapi lihat apa gantinya. Di tahun ke-8 yang melaksanakan umroh, bukan hanya 1.400, tapi 14.000 orang. Dan itu menjadi titik awal. Di mana kaum muslimin ya semakin mendapatkan kemenangan, ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita hadirin jamaah sekalian, doa yang kita panjatkan kepada Allah, bila mana belum diijabah secara langsung, boleh jadi Allah menggantikan doa tersebut dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih mendatangkan kemaslahatan juga keberkahan dalam
kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, kekuatan kepada kita sehingga dari apa yang kita dengar tadi menambah keimanan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.